kami di interview 7 vice president itu, berbagai macam pertanyaannya, ya saya jawab apa adanya dan nampaknya beliau tertarik semua. Saya kasih pilihan untuk milih kerjaan yang mana. Nah, karena saya suka sama human dalam pengembangan pendidikan, karena itu daerah yang saya kuasai. Saya bilang kasih saya di bagian SDM, bahan pengembangan pegawai, biar saya kenal banyak pegawai. Setelah itu silahkan nanti diatur kemana saya. Hanya saya ditaruh di bagian pengembangan 2 tahun. HRD, kayak HRD. 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun saya dipromosikan ke bagian pengembangan manajemen, Supervisory Management Development, disingkat SUMDEP gitu. Disitulah saya langsung direct report, supervisor langsung ke vice president, presiden langsung ke saya. Di situ Tuhan menemukan saya seseorang, Pak Anton Sparwoto. Beliau tuh tiap pagi nelpon saya, Sastra, please take this book. Titelnya ini, by 10 o'clock send me your resume. Jadi suruh baca buku, padahal jam itu udah jam 9. Jam 10 harus sudah mengirim ringkasannya dalam bentuk slide. Saya bilang, excuse me, it's 9 o'clock. Ya, jam 11 saja katanya. Jadi saya dalam 2 jam harus membaca. Dia latih saya. Jadi buku di perpustakaan tuh hampir semua saya baca. Dan disitulah buku leadership saya mulai banyak membaca. Banyak Dale Carnegie, segala macam ya. Jadi akhirnya Bapak bekerja di Chevron berapa tahun sebelum akhirnya pensiun? Saya bekerja di Chevron 30 tahun di 13 unit. Dan terakhir jabatan sebagai apa, Pak? Terakhir saya di bagian kebijakan global. Luar biasa. Di global policy di 53 negara itu kami dan saya bekerja di Indonesia, kemudian di tahun ke-7 saya bekerja sana, seleksi lagi untuk dikirim ke Amerika. Jadi sempat tinggal di Amerika? 2 tahun saya di Amerika sama anak-anak juga ikut, istri ikut. Jadi saya bekerja di Dallas, di Irving namanya, Irving, Dallas, Texas. Dan di New York, di White Plains, New York. Di situ saya lihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Saya sendiri sebenarnya tidak mampu untuk bekerja sebagai expatriate, tapi Tuhan berikan saya perjalanan Jepang, kemana, expose-nya sudah lebih dulu Tuhan buat, sehingga pada waktu saya dapat tugas itu urusan international trip, kemudian job handling di Amerika dengan orang-orang bule langsung, Tuhan lengkapi saya. Luar biasa. Baik sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Ini baru sebagian, masih ada kesaksian-kesaksian yang lain. Nanti kita juga akan belajar mendengar bagaimana hambanya membangun rumah tangga dan bagaimana diberkati dengan perjalanan beliau. Tapi ada beberapa hal yang saya pikir menarik sekali untuk disimak, yaitu bahwa kesulitan itu bukanlah sebuah penghalang untuk mencapai keberhasilan. Kalau tadi saya mendengar dari Bapak, dari panti ke panti, dari kesulitan ke kesulitan yang dihadapi, itu bukan menjadi penghalang, justru menjadi pemicu untuk mematangkan, mendewasakan Bapak, sehingga karakter asli atau karakter yang baik itu muncul dari kesulitan-kesulitan itu, Pak ya. Seperti tidak malu jualan atau tidak malu mencari peluang. Itu sebuah hal yang saya pikir ini luar biasa sekali untuk kita pelajari. Dan sebelum saya nanti akan mendapatkan atau merangkum pembelajaran yang didapatkan dari Pak Sastra ini, saya rindu sekali Bapak memberikan semacam nasihat, Pak, supaya pemirsa kita, pendengar kita yang barangkali sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka, atau sedang mencari-cari pekerjaan, atau sedang membayangkan bagaimana caranya untuk hidup sukses dan sebagainya. Dari pengalaman Bapak mungkin ada 3-4 poin yang penting sekali yang sudah menjadi bagian daripada sikap Bapak yang membuat Bapak sebagaimana saat ini Tuhan memberkati Bapak. Iya, sebenarnya yang pertama orang harus
petunjuk Tuhan itu penting. Menghafal ayat Alkitab itu adalah menghafal polis asuransi. Jadi isinya janji-janji Tuhan itu kalau kita hafal, polis itu jadi milik kita. Kalau terjadi apa-apa, diasuransi sama Tuhan. Itu satu. Tidak ada yang lebih dari itu. Kemudian sikap kita. Setelah kita hafal, sikap apa? Yang saya ambil adalah pertama, saya harus punya cita-cita, keinginan yang bukan untuk saat ini, tapi untuk 25 tahun ke depan. Jadi ada keinginan saya untuk yang disebut dengan tujuan. Ya. Dan tujuan itu harus kalau tercapai itu bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dinikmati juga oleh orang lain. Itu tujuan. Kedua, tujuan itu harus punya kriteria yang jelas. Waktu saya pensiun, saya harus punya uang 5 miliar. Harus ditulis tuh. Iya, iya. Waktu saya pensiun, anak saya sudah sarjana semuanya. Ditulis tuh. Sehingga bisa dilihat, bisa dikoreksi dalam perjalanan proses itu. Jadi proses itu perbaik. Jadi ketiga, harus ada kondisinya yang mendukung. Kalau saya berangan-angan besar tapi saya pemalas, tidak mendukung. Jadi harus kondisi saya harus kerja keras, harus rajin, banyak baca buku, banyak berdoa pasti. Maka asuransi itu terjadi. Nomor yang pertama, yang utama. Kedua, konsisten. Konsisten yang saya maksud adalah ajak. Ya. Tidak angin-anginan. Ya, tidak kumat-kumatan gitu. Tidak hot chicken shit. Iya, iya. Iya, iya. Harus konsisten. Terus kalau doa pagi ya doa pagi. Kalau doa malam, doa malam. Ya. Rajin, konsisten. Kalau olahraga jangan pas seneng aja olahraga. Sampai sekarang pun saya olahraga. Iya. Nah, konsisten. Yang ketiga adalah punya courage, keberanian. Yeah. Berani artinya susah bukan takut kita. Kalau susah, nikmatnya orang susah gini. Lapar, kalau lapar tuh begini. Jadi punya keberanian menghadapi setiap permasalahan dan cari jalan keluarnya semampu kita. Kalau kita tidak mampu, cepat konsultasi ke seperti Pak Paulus, saya akan berkonsultasi. Kalau saya tidak tahu, saya bilang Pak Paulus, saya nggak tahu ini, Bapak punya jalan atau nasihat. Nah, begitu kita punya kelemahan, cari jalan keluar, cari ke orang yang bisa menunjukkan kita jalan. Saya punya mentor pendeta, banyak pendeta, dan saya selalu mendekatkan diri ke daerah manapun saya pergi ke sana. Hari pertama mesti jadwal saya pertama agendanya cari gereja yang terdekat, dan itu adalah SOP anak-anak saya juga. Begitu sampai satu daerah, cari gereja pertama kali. Sudah tahu itu boleh cari yang lain, cari sekolahnya, segala macam, cari kosnya, cari gereja sehingga kita dilindungi oleh Tuhan melalui hamba-hambanya yang di sana. 3 itu, punya objektif, punya sikap ya, courage, keberanian, kemudian konsisten. Nah, yang nomor 4 ini untuk hidup, untuk hidup lebih creativity. Umpama begitu saya pulang pensiun, bapak saya punya kurungan ayam. Di orang Bali itu suka pelihara ayam. Kurungan ayamnya dibuang di tong sampah. Saya bilang, ini dibuang. Iya, saya ambil. Saya bungkus bagus, saya bersihin, saya kasih lampu Natal. Saya gantung itu namanya kurungan ayam. Malam hari dia menjadi suatu hiasan bagus, dan sampah menjadi sesuatu. Ya. Banyak hal lagi yang kita harus kreatif. Ya. Peluang-peluang akan dicapai apabila orang itu kreatif. Ya. Mungkin itu Bapak. Baik, sahabat, ini pelajaran yang luar biasa. Tentunya kami masih ingin lagi Pak, nanti lain kali kami ingin lagi dengar dan datang dengan menimba ilmu pengalaman Bapak. Tapi ini pelajaran yang luar biasa. Sahabat, Making Life Better. Tadi Pak Sastra menyebutkan yang pertama adalah firman Tuhan tadi. Karena memang itu benar, takut akan Tuhan itu awal dari segala pengetahuan. Dan
pada mulanya adalah firman. Ya, permulaan. Tanpa firman tidak ada yang jadi. Oleh karena itu berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan itu seperti yang dialami oleh Pak Sastra. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Yang kedua, menemukan tujuan hidup. Arah hidupnya sudah jelas, punya dreams, punya mimpi ke depan. Apa yang mau dilakukan. Kemudian harus punya konsistensi. Konsistensi ini penting sekali. Jadi jangan kumat-kumatan, mut-mutan. Ya. Baca ini lagi moodnya, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Besok sudah lupa lagi, bukan itu. Kemudian courage, memiliki keberanian untuk melangkah, tidak takut melangkah dan tidak takut menghadapi resiko. Ini penting sekali. Dan tentunya creativity tadi. Nah, nanti kita akan mendengarkan lebih jauh lagi di seri yang berikutnya. Tapi hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa dari hambanya Bapak Ketut Artayasa Sastra, yang mungkin sering dipanggil Pak Sastra ya. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Sekarang saya dipanggil Opa Neo. Opa Neo, luar biasa. Kita nanti akan mendengarkan, mengekspos sisi kehidupan hamba Tuhan ini. Saya bilang hamba Tuhan karena kita semua hamba Tuhan. Bagaimana kehidupan rumah tangganya, usahanya, kerinduannya untuk menjadi berkat, kerinduannya khususnya di bidang leadership. Bahkan saya rindu sekali nanti kita mendengarkan dari beliau mengenai leadership untuk kita semua, baik dalam dunia pelayanan, dalam dunia usaha, dalam dunia pemerintahan. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.